Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Apa kabarnya, Bu? Hmm, Kalau ditanya kabarnya sih Pak, buat sekarang tidak terlalu baik sih Pak kabar saya. Loh. Kenapa begitu, Bu? Nah, ada yang bisa saya bantu nih? Hmm, Gini Pak Yosi, apakah Pak Yosi memiliki waktu sebentar? Jujur aja, saya ingin berbicara sedikit sama Pak Yosi. Oke, silakan, Bu. Nanti 30 menit lagi saya baru ada jam mengajar kok, Bu. Hmm, ya, terima kasih Pak Yosi ya. Mm-mm. Oke, sebelumnya nih, Ibu Ade, apa yang ingin Ibu bicarakan? Jadi begini Pak, uh, di kelas saya itu saya memiliki seorang siswa yang Mhm. lamban dalam belajar. Beda dengan siswa-siswa saya yang lain, Pak. Nah, di sini siswa ini dia belum bisa mengenal sebagian huruf, Pak. Dan dia juga belum bisa membaca, Pak. Oh, jadi begitu. Nah, menurut Bu Ade sendiri nih, apa sih yang membuat Ibu merasa takut menghadapi murid yang belum bisa membaca tersebut? Eh, Iya, Pak. Saya takut sih, Pak. Takutnya jika siswa ini belum bisa membaca sampai menjelang kenaikan kelas nanti, Pak. Oke, baiklah. Mungkin dalam percakapan kita kali ini, eh, kira-kira hal apa saja sih yang Ibu harapkan? Di sini saya berharap bahwa siswa saya ini bisa membaca, Pak, sebelum kenaikan kelas nanti. Itu yang sangat saya harapkan, Pak. Oke, baik. Bu Ade, menurut Ibu Ade nih, apa sih yang membuat anak tersebut belum bisa membaca? Mm-mm. Sepertinya ada beberapa faktor sih, Pak. Yang pertama menurut saya faktor dari keluarganya, di Mm-mm. mana di sini keluarganya kurang memberikan bimbingan kepada siswa ini dalam mengenal huruf dan membaca. Dan yang kedua juga, di sini siswa ini bisa dikatakan lamban daya serapnya, Pak. Seperti itu. Oke, berarti karena faktor keluarga dan memang anak tersebut daya serapnya lamban, Bu ya. Nah, Ya, jadi sebenarnya seberapa besar sih harapan Ibu kepada siswa yang belum bisa membaca tersebut? sangat besar sekali, Pak. Saya mengharap siswa ini bisa mengenal semua huruf dan bisa membaca sebelum dia naik di kelas 4 nanti, Pak. Oke, baik Bu Ade. Nah, menurut Bu Ade nih, kira-kira apa sih yang bisa Ibu Ade lakukan agar siswa tersebut itu bisa membaca sebelum naik ke kelas 4? Mm-mm. Ya, di sini Pak yang akan saya lakukan, Pak. Di Hmm. sini eh, saya akan fokus mengajari siswa ini. Eh, Hmm. Terus saya akan memberikan bimbingan dan pendampingan khusus kepada siswa ini, eh, terutama dalam mengajari dia mengenal huruf dan membaca. Di sini juga Pak, saya akan Hmm. memberikan kartu-kartu huruf yang berwarna-warni Pak. Tujuannya di sini supaya siswa saya ini bisa bisa memotivasi siswa saya ini dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Dan saya juga akan memberikan buku bacaan dasar kepada siswa yang belum bisa membaca ini, Pak. Oke, luar Seperti itu. biasa Bu Ade ini ya. Ibu itu akan nantinya membimbing ya, mendampingi Iya, siswanya di sela-sela apa namanya jam kosong juga kan ya. iya, Nah, iya. kira-kira ada yang lain yang Ibu akan lakukan? Iya. Di sini saya juga akan bekerja sama dengan orang tua siswa. Uh, di sini Mhm. saya akan meminta kepada orang tua siswa agar dapat memberikan bimbingan untuk mengajari siswa tersebut mengenal huruf dan membacanya di rumah, Pak.
Oke, baik Bu Ade. Nah, kemudian nih Bu Ade, eee, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini kira-kira? Ya, kegiatan ini akan saya lakukan secara terus-menerus, Pak, dan Mhm. konsisten sampai anak ini nanti bisa mengenal huruf dan bisa membaca, Pak. Oke. Bu Ade, kira-kira ini siapa ya, siapa saja sih kira-kira yang bisa membantu Ibu Ade dalam menjaga komitmennya ini? Hmm, dalam hal ini, Pak, Mhm. hmm, yang akan membantu saya itu yang pertama orang tua murid, terus di Mhm. sini juga saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, terutama rekan sejawat yang mengajar di kelas rendah, Pak. Oke, iya ya. Saling berkolaborasi ya, Bu, ya, Iya, untuk, Pak. menghasilkan ya hasil yang lebih baik. Oke, Bu Iya. Ade, saya rasa, kita udah di penghujung pembicaraan ya. Kira-kira nih, apa yang Ibu Ade dapat bisa dapatkan dari pembicaraan kita? Iya, Pak. Yang dapat saya dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini, di Mhm. mana di sini saya dapat mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, uh, dan uh, di sini juga saya akan memberikan perhatian lebih kepada siswa saya itu, Pak. Saya akan memberikan bimbingan di sela-sela jam kosong supaya tidak mengganggu aktivitas pembelajaran dengan murid-murid yang lain, dan saya akan selalu berkolaborasi dengan orang tua murid dan rekan-rekan sejawat saya, Pak. Baik, Bu Ade ya, kita akan lanjut pembicaraan kita di lain waktu ya, karena berhubung ini nggak terasa 30 menit ya. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu Ade mungkin setelah berkolaborasi dengan rekan sejawatnya nanti ya, dan juga wali muridnya ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak, dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak, ya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.